materi sebelumnya, materi sebelumnya penggunaan from, ya itu from itu mengikuti different ya different from. Kalau then di sini kalau kita ingin menggunakan then ya untuk yang adjektif di sini. Kita bahas adjektif ya sebenarnya tidak hanya adjektif tapi juga bisa kita tambahkan noun ya, more or less noun, tapi dalam hal ini kita spesifik membahas yang adjektif ya, more or less, more books ya, less books ya, buku-buku, atau more sugar, less sugar juga bisa. Kalau kita tambah more itu juga bisa mengikuti kata benda. Tapi dalam ini adalah adjektif ya. Dan ini kita berikan contoh-contoh yang perlu ada yang disesuaikan yang benar ya. Ini sebagai contoh, the mountain is more higher than the buildings. Ini yang perlu diperhatikan adalah penggunaan comparison adjective ya, high. High itu satu suku kata, cukup ditambahkan er saja, tidak perlu ada more, higher ya. Oke, ini jelas ya. Dan sering sekali sudah saya sampaikan bahwa dalam menganalisa bahasa Inggris kita mulai dari subjek utama ya dan ya kata kerja utama. Ini itu sudah sering sekali saya sampaikan. Dan boleh predikat utamanya boleh dibuat berbagai macam tense. Oh ya, tadi saya agak lupa ya, tadi ini ada penggunaan ini ya, she is more diligent than he is ya, he is di sini. Ya mungkin ini sempat pernah kita singgung ya, penggunaan subjek, kata ganti subjek di sini. Ya, dan ini mungkin kalau saya coba kita ingatkan lagi dengan referensi bukunya ya, saya coba buka lagi. Saya lupa tadi menyiapkan ini ya. Oke, ini ya silakan coba dilihat lagi referensi buku halaman 438. Ya, ini juga sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya yang berkaitan dengan kata ganti subjek atau objek. Ya, walaupun ini bukunya sifatnya lebih, saya pikir ini praktis ya, ini praktis dalam artian tidak banyak sekali membahas secara detail penggunaan ini ya. Silakan nanti bisa Anda cari di referensi artikel ilmiah ya, tidak harus di buku. Dan bahasa juga mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Oke, ini ya, she is certainly not more intelligent than I. Titik. Ya, tidak dilanjutkan apa-apa di sini, dan ini memang struktur bahasa Inggris yang baku ya. Dan juga boleh ditambahkan lengkapnya, walaupun ini sudah dikategorikan sebagai lengkap ya, ini boleh ditambahkan than I am kalau untuk memperjelas saja. She is certainly not more intelligent than I am. Ya. Ini digunakan kata ganti subjek. Oke, mengapa diperlukan itu ya, ini memang tidak dijelaskan secara detail, tapi kita bisa lihat dari contohnya, kita bisa menangkap membuat suatu pemikiran ya. Sini ya di contoh berikutnya ya. Matt and Juanita work in the same office ya, sama kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kelanjutannya ya, Matt criticize his boss more than she is. Tapi yang berikutnya ini, Matt criticize his boss more than her. Ya, ada perbedaan dalam penggunaan subjek, perbedaan dalam penggunaan kata gantinya. Yang satu pakai subjek, yang kata satunya pakai objek situ. Ya. Boleh digunakan dua-duanya, tetapi akan memberikan arti yang berbeda. Ya, beda kata di sini dan beda arti. Ya, ini sudah kita sampaikan, ini saya ulang ya. Matt criticize his boss more than she, atau lengkapnya she does ya. Kalau mau lengkap ini untuk memperjelas ya, she does artinya apa ya, Matt dan Juanita itu dua-duanya mengkritisi bosnya ya, tapi Matt lebih banyak mengkritisi bosnya daripada Juanita mengkritisi bosnya ya. Jadi dua-duanya mengkritisi ya, Matt dan Juanita mengkritisi bosnya. Nah, bagaimana kalau kita gunakan kata ganti objek di sini? Ya, kalau ini kata ganti objek,
ya, maka hanya di sini ya match saja yang mengkritisi ya, match saja yang melakukan apa kata kerja ini ya. Match saja yang mengkritisi, dan siapa yang dikritisi ya tidak hanya bos tapi juga wanita, karena ini merupakan objek ya. Mungkin kalau Anda lihat his boss itu adalah objek ya. Kebetulan di sini adalah objek, berbeda dengan yang atas yang tidak ada objeknya. Jadi yang 2, 3 ini ada objeknya ya, his boss terutama di situ, lalu kita tambahkan apa namanya kata ganti berikutnya ya, subjek atau objek di sini, dan memberikan arti yang berbeda ya. Dalam hal ini yang terakhir tadi jelas ya, Matt itu mengkritisi bosnya dan mengkritisi wanita, jadi wanita tidak mengkritisi. Nah, ini untuk memperjelas ya, penggunaan subjek atau objek sebenarnya untuk memperjelas apa namanya posisinya terhadap kata kerja itu bagaimana. Oke, jelas ya, ini kita gunakan bakunya, kita gunakan I. Oke, ini mungkin saya persingkat saja ya. Mohon maaf ini untuk menyingkat waktu, saya sudah konfirmasi dengan kelas yang lain ya. Memang ketika sekolah menengah itu ini yang digunakan. Ya, ini yang di apa namanya sampaikan. Tetapi ada juga ya, saya juga menemukan ya, saya juga menanyakan kelas yang lain, ini juga yang diberikan yang he is. Ya, sekolah menengah itu memberikan he is, namun saya tidak menanyakan lebih detail lagi ya, apa namanya, apakah ada yang dua-duanya atau tidak, saya lupa menanyakan itu ya. Nah, saya hanya menanyakan apa nampaknya hanya satu yang diberikan di antara satu itu ya, he is atau him ini. Ya, dan saya sekaligus juga mengkonfirmasi dengan tidak hanya mahasiswa apa namanya yang sedang ini ya, apa namanya mahasiswa satu apa prodi manajemen, tapi juga dari prodi apa dari jurusan bahasa ya, jurusan bahasa sudah alumni ya, berarti sudah lulus. Dan ketika saya tanyakan itu memang berarti tingkat level universitas ya ini ya, diberikan ya, apalagi jurusan bahasa diberikan dua-duanya ya, ini dua-duanya diberikan ya, tapi lebih diperjelas lagi ya, karena jurusan bahasa lebih mempelajari lebih banyak teori ya, yang satunya itu lebih lazim, lebih biasa, lebih banyak digunakan daripada yang satunya ya, di apa di situasi-situasi informal, di film ya, di drama ataupun apapun yang informal, conversation informal itu biasanya menggunakan salah satunya, yaitu yang mana itu him ya. She is more diligent than him, itu yang diberikan ya, yang dan juga apa konfirmasi dari apa mahasiswa ini ya, salah satu di antara kelas A B C A, maaf B ya, B C D E F ya, saya lupakan ini yang kelas A ya ini ya. Oke, ini ya, nah ini yang baku itu yang he is ya, dan yang informal itu yang him ya, walaupun nanti Anda akan menemukan referensi tertentu yang juga referensi buku ya yang menggunakan him juga ya. Oke, itu ya, tadi sudah ya yang berkaitan dengan apa namanya penggunaan adjektif, tapi ini lebih cenderung kepada penggunaan kata ganti ya. Jadi satu kalimat bahasa Inggris itu ada banyak hal sub materi yang bisa kita masukkan situ. Salah satunya penggunaan kata ganti, penggunaan komparatif, ya, penggunaan adjektif, banyak hal, banyak sekali. Jadi tidak perlu buat banyak soal sebenarnya. Satu soal tadi saya sampaikan ada kuis ya minggu depan, ya, dan itu mungkin tidak banyak soalnya, tapi satu soal pun bisa mencakupi lebih dari satu submateri itu. Oke, itu degree of comparison. Lalu ini ada yang lain bentuk apa superlatifnya, ya, atau paling ya, ini hanya perbandingan aja. Bad, worst, the worst, ya, far, farther, ada yang further, ini sama dua-duanya, artinya tidak banyak beda secara signifikan ya, walaupun ada perbedaan tapi tidak terlalu signifikan yang menunjukkan lebih jauh ya. The farthest, the furthest, dan seterusnya itu. Nah, tadi yang saya sampaikan ya penggunaan noun ini bisa kita pakai ya, noun untuk apa less atau more di situ. Oke, itu ya. Lalu berikutnya ini dalam kalimat ini untuk superlatif itu bisa diletakkan di paling belakang ya, menggunakan most ya, untuk yang 2 silabel atau least, paling sedikit ya, paling ya, paling atau ini ya paling apa
apa ini, kalau most diligent berarti terrajin ya, least diligent berarti paling akhir, paling bawah apa rajinnya. Oke, itu ya. Oke, berikutnya ini saya pikir tidak sulit. Penggunaan like dan alike ya untuk similarity atau kesamaan. Ya, ini artinya sama. Like ataupun like sama, artinya hanya berbeda dalam hal posisi peletakannya aja ya ini ya. Like itu diletakkan di antara dua noun, kalau alike diletakkan setelah dua noun atau biasanya di bagian akhir. This pen is like that one. Ya ini pulpen ini sama kalau sama seperti ya, sama sebenarnya, bukan seperti ya, tapi sama seperti itu, sama seperti pulpen itu. Ya, ini kadang kita bisa apa namanya terjemahkan sebagai sama seperti, tapi sebenarnya sama ya, ini ya. Tidak seperti, kalau sama seperti kan artinya baru 90% ya samanya. Okay, this pen and that pen are alike. Ini boleh kita gunakan ya, alike taruh belakang atau kita singkat ya, these pens are alike ya. Dalam bahasa Inggris itu biasa menggunakan jumlah kata yang lebih sedikit ya daripada panjang. Oke, itu ya. Lalu ini contohnya ya, contoh yang perlu diperhatikan di sini adalah penggunaan like. Setelah like tidak perlu ditambahkan s ya. Like s ya, ataupun kita gunakan s ya daripada like di sini ya, karena s itu bisa artinya banyak ya, s itu bisa seperti, bisa sebagai, bisa artinya karena ya. Jadi di sini walaupun artinya seperti ya, ini lebih sesuai kalau kita gunakan like. Lalu berikutnya ini, the styles of her cookings are like to those of my cooking. Ini yang perlu diperhatikan, penggunaan to tidak perlu ya. Dan those, hati-hati sini, those itu menggantikan the styles ya. Jangan lupa ikut sertakan ini those of ya, ini sudah kita pernah gunakan ya kata ganti itu di sub materi yang sebelumnya. Jadi ketika kita coba, kalau saya keluarkan soal ya ini ya, atau contoh yang perlu dibenarkan ya. The styles of her cooking are like my cooking. Ya, saya tidak menggunakan those of. Ya, saya lagi, the styles of her cooking are like my cooking. Kalau Anda coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu nampak ya, nampak lazim, biasa, benar. Ya, tapi hati-hati dalam struktur bahasa Inggris perlu ditambahkan those of di sini ya, sebenarnya untuk memperjelas ya. Penggunaan kata ganti yang ada di bahasa Inggris itu untuk memperjelas posisinya di situ. Ya. Oke, lalu penggunaan alike ya bisa kita letakkan di belakang ya, tidak harus kita gunakan like di sini, tapi like ya. The styles of her cooking and my cookings, the styles of her and my cookings are alike. Ya, kita jadikan satu di sini. Oke, itu ya contoh saja untuk like dan like. Oke, berikutnya ini penggunaan kata sifat ya. Ini pentingnya sesi sebelumnya itu kita sampaikan identifikasi mengenai kata sifat ya dengan kata lain ya. Ini karena untuk kata sifat sendiri itu ada format khusus yang harus diikuti ya dalam hal perbandingan sini. He is as tall as his sister ya. Dia, kalau kita coba terjemahkan ya, ini jangan terjemahkan satu persatu, jangan terjemahkan kata per kata ya. Intinya dia tingginya sama ya dengan saudara perempuannya. Ya, tinggi itu merupakan kata sifat. Ini ada kata sifat yang lain, ada old, long, big, cheap, hot, tall ya. Itu merupakan kata sifat, dan ketika kita menggunakan kata sifat sebagai similarity ya. Jadi ini kita gunakan format as, adjective as ya. Ini as adjective as. Dan hindari penggunaan kata selain kata sifat ini ya. Ini bagi contoh ada age, umur. He is as age as his sister. Ya, Anda coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
umurnya sama, ya. Dia laki-laki, umurnya sama dengan saudara perempuannya, ya. Anda sudah tahu ya, umur ya enggak masalah kalau dalam bahasa Indonesia ya, wajar, lazim. Tapi umur merupakan kata benda, bukan kata sifat. Ya, sangat umur kan tidak ada, sangat umur, terlalu umur, ya. Anda bedakan dengan berumur ya. Ini kita apa namanya, umur ya, hanya umur, bukan berumur. Ya. Untuk penggunaan similarity ya kita harus perlu mengetahui kata sifatnya, yaitu old, tua, ya. Dia laki-laki, tuanya sama dengan saudara perempuannya. Atau boleh kita gunakan young ya untuk apa namanya, untuk menggantikan old itu sendiri ya. He is as young as his sister, ya. Oke, itu ya kata sifat. Hindari penggunaan to, then, like, ya, di antara apa namanya, kombinasi as, adjective as di sini. This table is not as big like that table. Anda terjemahan ke bahasa Indonesia ya nampak benar juga ya. Meja ini tidak sebesar seperti meja itu. Ya, ini like itu, ini aturan bakunya kita gunakan as ya ini ya. Okay. Her ring is not as expensive than her mother rings. Ya, ini juga sama penggunaan than, ya, gunakan as. Oke, itu yang adjektif. Lalu bagaimana dengan yang noun? Ya, tadi kita sempat melihat contoh, ya, tall. He is as tall as his sister. Boleh kita gunakan kata ganti, bukan kata sifat ya, tapi kita gunakan noun di sini untuk menunjukkan tingginya sama ya. He has the same height as his sister. Kita gunakan format the same noun as, ya, the same. Kita gunakan the same di sini. Ya, height itu artinya ketinggian ya, tapi di bahasa Indonesia kan tidak lazim kita gunakan ketinggian dalam untuk ukuran badan ya. Ketinggian itu biasanya digunakan untuk ukuran-ukuran yang sebesar pohon atau sebesar gedung, sebesar gunung ya. Tapi tidak lazim bagi kita dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kata ketinggian untuk badan manusia. Nah, ini height ya, dalam bahasa Inggris kita gunakan height di sini. Oke, lalu tadi bagaimana dengan umur? Tadi kita bisa gunakan age ya, tapi menggunakan format the same ya. He is the same age as his sister ya. Sama ya, sama artinya dengan tadi he is as old as his sister ya. Boleh gunakan kata sifat atau kata benda itu ya, yang punya arti sama. Oke, hindari penggunaan to, then atau like ya. Ini sama seperti yang sebelumnya ya, penggunaan kata sifat. Untuk penggunaan kata benda di sini the same noun as ya. Jangan gunakan like, jangan gunakan then. Walaupun nanti nampak dalam bahasa Indonesia itu nampak lazim ya, tapi kita sekali lagi di sini adalah kita gunakan struktur bahasa Inggris. Khususnya American English di sini. Oke, gitu. Yang sesi ini, materi ini, kalau ada yang ditanyakan terkait dengan similarity, silakan kalau ada. Oke, kalau tidak ada, saya pikir jelas ya. Ini saya lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu kausatif ya. Kausatif ya, nggak salah kausatif. Ini sudah saya berikan juga note ya untuk memperjelas teman-teman kalau mempelajari ini ya, note di PowerPoint itu yang saya kirimkan di Google Classroom itu untuk memudahkan aja. Nah, untuk kausatif di sini kausatif ini berhubungan dengan, kalau kausatif kan artinya sebab akibat ya, artinya ada sesuatu yang menyebabkan sesuatu yang lain ya. Dalam hal ini adalah seseorang yang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Nah, untuk kausatif sendiri di sini kita berikan beberapa kata kerja di sini ya, 5 kata kerja ya. Dan kita sudah mengurutkan kata kerja ini ya berdasarkan derajat keterpaksaan. Ya, karena di sini kata kerja ini mempunyai arti ya, menyebabkan orang lain melakukan sesuatu ya. Make ini banyak sekali terjemahan artinya ya. Sekali lagi make itu
yang kita maksud adalah menyebabkan orang lain melakukan sesuatu, bukan membuat, ya, bukan I can make a cake, saya bisa membuat kue, ya, tidak ini bukan artinya memproduksi atau menghasilkan, ya, ataupun get itu mendapatkan, ya, I can get a book, ya, saya bisa mendapatkan buku, tidak seperti itu, ya, I have a book, saya memiliki buku, tidak, ya, ini yang kita maksud di sini adalah seseorang, ya, yang menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Lalu nanti kita lanjutkan dengan yang let, help, ya. Ini kita sudah sekali lagi sudah diurutkan berdasarkan derajat memaksakan ini, ya, keterpaksaan ini. Oke, kita berikan contoh, ya. Her mother makes her study biology. Sekali lagi kita mulai identifikasi subjek utama, predikat utama. Ketika itu sudah merupakan utama, maka predikat utama, ya, sekali lagi kalau itu merupakan predikat utama, ya, atau kata kerja utama, itu bisa kita buat berbagai macam tense. Ya, kalau itu bukan merupakan kata kerja utama, maka itu perlu mengikuti aturan-aturan yang ada. Ya, tidak bisa kita sembarangan membuat tense-nya itu kita rubah, enggak, ya. Sekali lagi itu, ya, ini sudah sering sekali saya sampaikan. Her mother makes her study biology. Ya, ibunya, ya, membuat dia itu berarti kalau ini adalah her mother, maka otomatis ini sebenarnya her itu adalah dalam kalimat ini, ya, itu bisa jadi ini adalah anaknya, ya, bukan orang lain. Her mother makes her study biology, ya, atau dengan kata lain, ya, bukan membuat dia tapi menyuruh sebenarnya, ya, kata apa terjemahannya ini, ya, ibunya menyuruh dia, perempuan, ya, ini belajar biologi, ya. Ini mungkin sudah mungkin bisa diperhatikan bahwa study di sini merupakan verb base, sama seperti halnya format subjunctive verb, ya, yang menggunakan verb base, ya, setelah ada sesuatu di sini, ya, someone, ya, ataupun kata ganti subjek atau objek, ya, di sini, ya, setelah subjek utama dan kerja utama, kata kerja utama, ya. Oke, itu, ya, ini yang perlu diperhatikan, kita gunakan verb base, ya, setelah ini someone di sini, ya, apapun yang ada di sini, ya, someone di sini tunggal ataupun jamak. Oke, lalu contoh kedua kita buat past tense, sekali lagi karena ini adalah kata kerja utama, maka boleh kita buat tense yang lain, ya, made, ya, past tense, ataupun boleh future tense, ya. Oke, the doctor made him take the medicine. Ya, ini hati-hati sekali karena masih juga ini, ya, kakak angkatan kalian, ya, yang belum benar dalam menggunakan make ini, ya, specific make, ya. Ini menggunakan verb base, hati-hati, take, ya. Oke. Untuk something, ya, untuk jenis kalimat yang lain, ya, something, ya, he makes the computer run again, ya, dia membuat ya, atau melakukan sesuatu lah, ini apa intinya melakukan sesuatu, ya, bukan membuat, ya, tapi melakukan sesuatu hal sehingga komputer ini, ya, jelas ini kita tidak terjemahkan lari, ya, komputer berlari lagi, tidak, ya, tapi berfungsi kembali, ya, he makes the computer run again, berfungsi kembali, dan ini menggunakan verb base, ya, run, ya, bukan kata kerja yang menyesuaikan jumlah ini, ya, something-nya ini, ya, bukan tunggal, tidak mengikuti tunggal jamaknya. Oke, itu, ya, untuk make. Untuk yang get sama artinya dengan yang make, sama persis artinya tapi kurang memaksa. Sekali lagi ini get merupakan kata kerja utama, boleh dibuat tense-nya, tense-nya, lalu diikuti dengan someone. Nah, ini yang agak berbeda. Setelah someone di sini diikuti dengan to, ya, bukan langsung dengan verb base, ya. Oke, kita tidak mempelajari lebih mendalam, ya, di balik ini, ya, penggunaan mengapa harus to, mengapa tidak pakai to, ya, ini format dari format bahasa Inggris, ya. Kalau substantif kita sudah mengetahui bahwa tidak perlu adanya suatu tambahan tertentu karena sudah sudah diinclude-kan ke dalam kata kerja substantif verb itu, ya. Kalau untuk yang get ini ada atau make, ya, kita tidak bahas mendalam di sini. Oke, untuk something agak beda dengan yang make. Maaf, yang get ini agak
beda dengan yang make dalam hal penggunaan apa setelah something nih ya, something setelah something. Kalau yang make itu kita gunakan verb base, tapi untuk yang get kita gunakan apa namanya bentuk ketiga. Oke, lalu berikutnya have sama dengan dua sebelumnya, dua kata kerja sebelumnya, make dan get, ya ini juga sama. Kita gunakan kalimat apa? Subjek ya, subjek objek dan kata kerja yang apa? Ini yang beda hanya di kata kerjanya ya ini ya. Her mother has her study biology. Nah, ini sama dengan penggunaan make ya. Maaf ini saya coba menghilangkan biar tidak. Oke, ini her mother has her study biology ya. Ini yang sama dengan make dalam penggunaan verb base di sini. Tapi untuk yang something ini tidak mengikuti make ya. Kalau make itu diikuti dengan bentuk pertama ya. Tapi untuk yang have di sini setelah something diikuti dengan verb 3 sama seperti yang get yang sebelumnya itu. Oke, ya, berikutnya let ya. Let itu derajatnya sudah tidak ada keterpaksaan lagi ya. Ini sudah memberikan izin, subjek memberikan izin kepada orang lain melakukan sesuatu. Oke, mungkin ada yang tanya. Oh ya. Oke, ini sebagai contoh, she usually lets her child play outside of the house. Oke, ini dia perempuan biasanya membiarkan anak perempuannya bermain di luar rumah. Ya, atau yang lainnya, they let the animal go to the wildlife, do not let them use our chairs. Nah, penggunaan let sekali lagi juga sama ya, boleh dibuat berbagai macam tense yang mungkin agak sulit bagi kita ya untuk mengetahui bahwa itu adalah present tense atau past tense atau past participle, agak khususnya past tense ya. Itu agak sulit ya. Karena apa? Karena apa namanya? Past tense-nya dari let ya sama kan, let juga. Ya, tidak ada perubahan ya, past tense-nya dari let juga let. Kalau past participle masih bisa di ini ya, karena untuk past participle perlu ada tambahan apa namanya linking verb-nya itu ya, has atau have ya. Kita sudah bahas itu sebelumnya ya di materi sebelumnya. Oke, nah let ini mungkin yang perlu diperhatikan ya, setelah someone diikuti dengan verb base ya, walaupun ini adalah apa namanya walaupun someone di sini adalah tunggal. Ya, seharusnya kan biasanya struktur bahasanya tidak seperti itu. Nah, itu untuk memudahkan sebenarnya teman-teman sudah pernah mendengarkan ya, atau mungkin saya pikir sudah ya sebagian besar ini ya lagu Let It Go ya, lagu Let It Go dari Frozen itu ya, itu pasti sering sekali mendengar ya Let It Go. Nah, setelah it itu ada go ya, ini jelas itu adalah bentuk pertama ya, bukan goes ya, bukan goes ya, bukan yang lainnya juga, bukan kata kerja yang menyesuaikan apa namanya ini it-nya ini ya, tunggal jamaknya ini ya. Tapi yang benar memang ya let it go sudah benar ya, walaupun lagu itu sudah, kadang lagu itu kan tidak banyak mengikuti aturan struktur bahasa Inggris baku ya, tapi dalam hal ini ya itu sudah benar let it go-nya itu. Oke ya, walaupun itu adalah tunggal. Itu untuk memudahkan aja ya. Oleh karena itu tidak perlu saya mungkin perjelas lagi ya. Lalu yang berikutnya help ya, membantu. Ini memberikan bantuan kepada orang lain melakukan sesuatu ya, apa namanya? Ini yang paling mudah di antara yang lainnya, karena setelah someone sini ya, ini boleh langsung diikuti verb base dan boleh diikuti langsung ya dengan to, dan dua-duanya di sini tidak memberikan arti yang berbeda. Jadi ini artinya sama semuanya ya, sama semuanya, fungsinya sama ya. Jadi boleh pakai move, boleh pakai to ataupun tanpa to. Oke, itu yang help ya. Sekali lagi ini help lalu diikuti dengan someone ya. Hati-hati di sini ada diikuti berikutnya ada someone, lalu ada kata kerja berikutnya yang kata kerja ini merujuk pada si someone ini ya, bukan subjek utama. Oke, itu ya yang perlu diperhatikan. Ini biasanya kalau saya ulang-ulang tuh ada sesuatu hal yang penting.
Oke, ada yang ditanyakan kira-kira dari penggunaan make, get, have, let ini? Saya pikir ini tidak ada cara lain selain menghafalkan ini aturan-aturan ini. Atau mungkin lebih mudahnya kalau get, ya ini paling mudah yang get ya. Kalau get ini karena ada t, to, ya itu berarti ya kalau get pasti pakai to karena ada t-nya ya. Yang lain-lain ini mungkin tidak mudah untuk dihafal. Oke, kalau tidak ada ini saya pikir juga tidak sulit ya. Saya lanjutkan dengan penggunaan materi yang berikutnya. Ini ada 7 subbahasan ya ini. Intinya berkaitan dengan sebagian besar ini berkaitan dengan verb agreement ya, artinya kata kerja yang menyesuaikan subjeknya. Walaupun nanti ada yang bukan berkaitan dengan itu ya. Ini memang agak random kalau yang ini 1 sampai 7 ini. Artinya ada yang mungkin tidak banyak berkaitan dengan yang lainnya. Oke, untuk Mohon yang maaf, Pak. ya, Izin silakan. bertanya. Iya, Mbak Adistri. Iya, sebelum saya izin bertanya, Bapak. Ya. Dari materi pembahasan sebelumnya itu kan ada kata yang menunjukkan seperti contohnya she usually lets her child. Nah, saya izin bertanya mengenai apakah setelah kata always maupun usually itu kata kerja yang digunakan harus ditambahkan s. Seperti contohnya yang saya sebutkan tadi, atau penggunaan seperti itu dilihat berdasarkan subjek juga, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Oke, baik, masih Mbak Adistri. Ini kalau benar saya tangkap ya ini ya. Ya ini boleh. Mungkin saya lupa tadi let's ya. Let's itu kalau yang let ya let di sini mengikuti subjeknya. Ketika apapun itu ya, apapun ketika Anda sudah bisa benar dalam mengidentifikasi kata kerja utama, sekali lagi kata kerja utama ya. Karena di sini kita lihat di sini ada 2 kata kerja, ya ada let, ada play, ya ada let, ada go, let, use. Mana yang menjadi kata kerja utama? Ketika itu adalah kata kerja utama, maka kata kerja utama itu boleh dibuat berbagai macam tense, ya boleh pakai ini present tense ya, ini ya present tense ya, lalu boleh pakai past tense ataupun future tense, pakai will ya. Nah, ini hanya contoh saja, boleh ini tanpa usually boleh ya, tanpa usually boleh dituliskan ya sini she lets ya, langsung pakai let saja tanpa ada usually ya, karena let sendiri pun juga sudah merupakan rutinitas ya, present tense termasuk present tense tapi yang sifatnya yang rutin ya, rutin dilakukan berulang-ulang ya, dan yang belum tentu tidak jelas rutinitasnya ya. Rutinitasnya itu apakah 1 bulan atau mingguan atau harian ya. Nah, berikutnya tadi kalau tidak salah saya tangkap ya, mohon maaf Mbak Adisti, nanti bisa ditanyakan lagi. Ini yang play, kalau yang play ini memang tidak menyesuaikan yang her child. Play tidak menyesuaikan her child, play juga tidak menyesuaikan she juga. Jadi ini sifatnya berdiri sendiri dalam artian struktur kata kerjanya ini ya verb base, tapi tetap siapa yang play ya, yang play adalah her child ya, itu yang saya maksud. Jadi hati-hati dalam mungkin menangkap apa yang saya sampaikan ya. Jadi play tidak menyesuaikan ya jumlah jumlah sambuannya di sini ya, tapi play itu merujuk pada sambuan ini. Itu yang mungkin saya pikir, yang saya tangkap Mbak Adisti. Mohon maaf Mbak Adisti kalau saya salah. Oh, oke, ini ada, mungkin ini yang dimaksud. Oh, lihat sini ya, ini dari Mbak Siti ya. Tadi Mbak Adisti, saya lupa Mbak Adisti, yang mungkin kalau salah, mohon maaf Mbak Adisti mungkin bisa konfirmasi apakah itu yang mungkin yang dimaksud oleh Mbak Adisti. Iya, Pak, sudah kok, sudah jelas. Oh iya, saya Terima takutnya kasih, kalau Pak. ya, saya takutnya saya salah menangkap ya ini ya. Ini dari Mbak Siti. Lalu tadi ada dari apa? Ini kalau yang kelas ABC belum saya rekap dengan baik ini partisipasinya, tapi yang DF sudah ya. Oke, bentar ini agak perlu waktu agak. Oke, Mbak
Siti. Nah, Mbak Siti Fatimatul ya, memang beda ya, memang dalam pengucapan bahasa Inggris ya, itu memang tidak mudah kita bisa menangkap tadi yang let's itu ya. Kalau let's itu mungkin saya taruh sini ya. Oke, let's tapi ada komanya situ ya. Oke, let's itu memang berbeda dengan yang let's yang ini ya. Berbeda dengan berbeda dengan let's yang pakai s itu ya. Kalau yang let, s itu kan sebenarnya singkatan dari let us ya, let us itu. Jadi ada let us-nya. Let's go. Nah, mungkin ini yang mungkin teman-teman, loh ini kenapa kok tidak ada sesuatu ya atau someone di sini ya, let's go. Sebenarnya memang lengkapnya ya let us go. Ya, memang bahasa Inggris kadang singkatan-singkatan kadang juga membuat kita perlu memperhatikan, mendengarkan bagi kita yang bukan ini ya, bukan native-nya bukan bahasa Inggris ya, atau bukan yang mother tongue-nya bukan bahasa Inggris, memang agak perlu kecermatan di sini ya. Bahkan ya apapun yang ketika kita membaca pun ya kita tidak masuk belum ya, atau belum membahas ranahnya speaking ya. Ini memang perlu latihan sebenarnya. Oke, ini ya Mbak Siti Fatimatul ya, beda ya dengan let's yang ini ya. Ini memang jarang, yang let's ini yang memang jarang sekali kita dengar yang let's ini. Ya, kalau yang let's yang bawah yang sering kita dengar ya. Yang pakai koma itu. Oke, gitu ya Mbak Siti. Terima kasih, ini tambahan Baik, ya. Pak, terima kasih. Menambah silakan bagi teman-teman yang ragu-ragu atau bahkan ingin sharing aja, sharing pengetahuan untuk teman-temannya. Karena di sini nilai itu tidak Anda punya Anda ya ini pada akhirnya ya nilai ya, ukuran-ukuran ini kan tidak satu dengan yang lainnya, itu tidak berpengaruh dalam artian ketika Anda bisa mengerjakan ini ya tidak berpengaruh terhadap yang lainnya, tapi yang berpengaruh adalah sharingnya itu ya, sharing yang berpengaruh. Jadi saya ketika membuat suatu nilai itu kan tidak, sifatnya itu tidak normatif ya, apa istilah yang lain, bukan normatif ya, artinya tidak dibuat suatu distribusi ya, tidak, tapi sudah ada ukuran bakunya yang kalau segini ya segini, ada ukuran benarnya, ada ukuran salahnya, tidak ada ukuran relatif ya, maaf ya relatif yang saya maksud ya, tidak ada ukuran relatif. Oke, gitu ya. Terima kasih. Ini saya lanjutkan aja kalau ya tadi saya sampai ini ya, agreement of verb ya, di sini intinya verb itu mengikuti subjek ya. Dalam hal ini kita coba gunakan relative pronoun ya, that. Ya. Ini sesuaikan kata kerja ya berdasarkan subjeknya yang terletak sebelum that. Ya, sebelum that itu apa? Ini ada book. Tapi sebelum itu kita sebenarnya sekali lagi kita mulai dari mengidentifikasi subjek utama, kata kerja utama. Ini subjek utama sudah mungkin juga cukup jelas ya, ada book. Lalu bagaimana dengan kata kerja utamanya? Kata kerja utamanya di sini ada kata kerja di sini ada is dan give, tapi di antara dua-duanya itu yang mana yang merupakan kata kerja utama? Ya, ini kata kerja utama itu ini ya, give ya, the book gives advice ya, ini sudah bisa berdiri sendiri. Sedangkan kalau is ya, ini belum bisa karena tidak ada subjek di sini ya. Nah, the books gives advice. Nah, ini jelas gives. Sekali lagi kata kerja utama itu boleh berbagai macam bentuk tense-nya dan menyesuaikan subjeknya. Jadi dua hal utama itu yang perlu diperhatikan ya. Walaupun ini sebenarnya perlu saya tuliskan, ya saya berikan slide khusus ya, khusus dalam hal analisa bahasa Inggris ya, mungkin lebih terstruktur untuk memudahkan teman-teman sekalian. The book gives advice. Book tunggal, gives itu perlu menyesuaikan ya dengan tunggalnya itu. Jadi perlu tambahkan s di sini. Lalu book yang mana kalau ingin kita perjelas? Ya ini perlu kita bantuan dengan that nih ya. The book yang mana? Book that is at the top of the bestseller. Jadi buku yang berada di penjualan yang paling atas ya ini ya.
is, kita gunakan is ya karena juga menyesuaikan dengan subjeknya ini. Jadi kalau dalam hal ini ya kata kerja ini mengikuti subjeknya ya. Karena yang yang materi submateri sebelumnya ada yang kata kerja yang tidak mengikuti subjeknya ya, tapi mengikuti yang ya tidak mengikuti apa-apa ya. Hati-hati dalam penggunaan aturan-aturan itu. Lalu ketika books-nya ya atau subjeknya itu adalah jamak ya di sini, maka ya tentu yang lain mengikuti ya. Ini kata kerja utama mengikuti, lalu ada kata kerja yang lain juga mengikuti di situ. Oke, itu yang untuk penggunaan pronoun that ya, yang that itu berfungsi untuk menjelaskan. Lalu ada yang lain ya, ini kita hanya berikan contoh saja penggunaan one of. One of itu kan artinya satu dari ya. Satu dari, nah kalau itu satu dari itu biasanya diikuti dengan jamak. Satu dari apa? Ya, satu dari jamak di sini. Ya, dan tapi relative clause-nya bisa tunggal atau jamak tergantung yang dimaksud penulisnya. Ya, dengan menggunakan the only atau tidak ya. Jadi ada tambahan the di sini. The only ada kita tambahkan the only atau tidak. Nah, kalau ketika kita tidak menggunakan the only ya atau one of saja, one ya sebagai contoh, one is one of the employees who work long hours. One itu satu dari karyawan-karyawan ya, employees berarti ini jamak ya ini ya, karena tadi sudah disampaikan ya, kalau ini one of berarti diikuti dengan jamak. One is one of the employees jamak, lalu yang ya who work long hours, yang bekerja long hours ya intinya lama ya, bekerja lama atau sepanjang waktu ya. Lama ya intinya di sini ya, siapa sih yang dimaksud who di sini ya, yangnya ini ya, siapa sih yang bekerja lama, Huan atau employee ya. Dalam hal ini who ini merefer atau merujuk pada employees ya. Kalau kita tidak ada the only, hanya one of saja di sini. Jadi who who mengacu pada employees, maka di sini kata kerjanya juga mengacu pada jamak ya, tentu jamak di sini work tanpa ada s ya, kalau ada s berarti di sini adalah tunggal ya. Nah contoh kalimat berikutnya itu kita tambahkan the only ya sebelum one of di sini. Nah ini artinya apa? Huan itu hanya ya, yang tadi ini Huan merupakan satu dari ya, kalau yang berikutnya ini Huan itu adalah Huan merupakan apa? Hanya satu ya, hanya satu dari employees who works long hours. Jadi who itu merujuk ke siapa di sini? Nah, who itu merujuk pada Huan dan berarti work di sini mengacu juga pada Huan. Kata kerja ini mengacu pada Huan, bukan employees. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara penggunaan the only atau tidak di sini. Oke, itu ya agreement of verb with relative pronoun ya. Ini dua contoh penggunaan that ataupun the only one of atau one of ya. Berikutnya ini pernah saya singgung juga ya setelah pretest mungkin kalau masih ingat penggunaan a number of dan penggunaan the number of. Ini yang beda hanya di awal saja ya, ini penggunaan a atau the. Nah, untuk a number of itu punya arti beberapa ya, atau dalam bahasa Inggris ya few atau some, yang intinya itu adalah jamak walaupun ada a di sini ya. Ini jamak ya. Jadi artinya some atau few ya, some apa? Berarti di sini diikuti dengan plural noun ya. Dua-duanya diikuti dengan plural noun. Baik a number of ataupun the number of. Jadi di sini number of books berarti artinya some books atau beberapa buku ya. Lalu tentunya verb kata kerjanya itu juga dalam bentuk plural ya, plural verb ya. Have been read by him ya, ataupun ini ada a number of students are visiting Prambanan. Ini contoh bentuk kata kerja pasif ya, yang ini aktif ya, ataupun memakai present tense yang lain juga boleh. A number of people go to beach ya, ini tidak perlu tambahkan s ya karena people sudah jamak ya, kita namanya.
Ini kita kategorikan sebagai jamak, jadi nggak perlu ada tambahan apa-apa. Itu a number of ya. Lalu ya tentu number, yang namanya number berarti sesuatu hal yang bisa dihitung, yaitu satu hal yang mungkin belum saya sampaikan di videonya ya, suatu hal yang bisa dihitung. Lalu berikutnya the number, ya the number of itu artinya jumlahnya, yang satu artinya yang number of itu artinya tadi beberapa, atau jumlahnya sejumlah, maaf ini sejumlah ya, yang the number of itu artinya jumlahnya ya, jumlah dari siswa kelas ini adalah 30 ya, the number of students in this class is 30. Nah ini walaupun ini diikuti dengan plural noun, tapi di sini kita gunakan kata kerja bentuk tunggal ya. Itu yang membedakan antara number of dan the number of ya. Beda arti, beda dalam hal penggunaan strukturnya. Oke, lalu berikutnya kita gunakan relative clause ya, with preposition ya. Kita ada preposisi, ada banyak sekali preposisi, ada for, ada on, ada to, lalu yang lain-lain ya, kita coba gunakan dalam kalimat untuk membantu menghubungkan klausa, relative clause atau klausa yang bisa jadi tidak bisa berdiri sendiri. Oke, ini sebagai contoh, gunakan whom atau which setelah preposisi. Ini ada preposisi for, ya, for whom. Lalu di sini juga ada kata kerja yang lain ya, ada work, lalu juga ada kata ganti subjek ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui mana ya sih yang menjadi subjek utamanya. The man kan jelas ya. The man, lalu kata kerjanya yang mana? Tadi subjek utamanya sudah jelas ya, the man, lalu kata kerja utama yang mana? Ini ada work, ada has just retired. Has just retired. Nah, ini yang menjadi kata kerja utamanya. Ya, the man has just retired. Lalu bagaimana dengan for whom we work last year? Nah, ini merupakan klausa, ya, klausa yang kita gabungkan dengan kalimat intinya ini, ya. The man yang mana? Ya, the man mana yang pensiun? Yaitu the man yang kita kerja, ya, kita kerja kepada man ini, ya. Jadi sebenarnya ini kalimat ini ya, klausa ini ya, maaf, klausa ini diambil dari we work for the man last year, ya. Sekali lagi, we work for the man last year, sehingga kita tidak bisa memisah, tidak bisa ini tidak bisa kita, ini harus kita gunakan ya, tidak bisa kita hapus ya, for whom, for-nya ini ya, khususnya for whom. The man whom we worked last year has just retired. Ini tidak bisa, kita perlu minta tambahan for ya, untuk untuk menyempurnakan ini kalimat ini, for whom we work for the man, ya, ini kan artinya dari we work for the man, ya. Oke, siap. Ini karena ada preposisi yang kita pakai sehingga tidak bisa lepas, tidak bisa kita hilangkan. Lalu dan ya kan kita sudah tahu ya, whom itu kan menggantikan objek ya, ini sebenarnya dalam hal ini bukan objek ya, sebenarnya setelah preposisi itu kata keterangan. Berikutnya ini ada jika preposisi diletakkan setelah kata kerja gunakan that ya, ini ada that ya, ada that ya, ini lalu ada preposisi di sini ya, on ya, ini diletakkan setelah kata kerja insist ini ya. The security measures that the mayor had insist on made him unpopular. Ya, ini mungkin tidak mudah untuk dilihat identifikasi mana yang menjadi kata kerja utama, mana yang bukan ya. Dalam hal ini ya, yang menjadi subjek utama adalah the security measures. Ya, lalu kata kerja utama ini subjek utamanya ya, lalu kata kerja utamanya adalah had insist ya. Had insist ya. Nah, ini ada tambahan on ya, karena the mayor had insist on the security measure, itu yang lengkapnya ya. Ini hanya memperjelas saja. The security measures had insist
Maaf ini saya lihat lagi tadi. Maaf, ini tadi kata kerja utamanya bukan had insist on, tapi made. Maaf, tadi saya coba dan tidak sempat terlihat. Ya, the security measures made him unpopular. Ya. Made ini yang menjadi kata kerja utamanya. Maaf, tadi bukan had insist ya. The security measure yang mana? Yaitu the security measure yang ini apa? The measure had insist on. Ya, mayor atau wali kota yang apa namanya menekankan pada solusi keamanan ini. Ya, jadi sekali lagi made yang menjadi kata kerja utama adalah made di sini, bukan mayornya. Maaf, bukan had insist on itu. Nah, ini perlu kita tambahkan on ya, karena ini sebenarnya lengkapnya itu ya, lengkapnya kan the mayor had insist on the security measure. Oke, lalu kita gabungkan ke sini ya. Oke, itu ya yang nomor 2 itu ya, lalu berikutnya ada ketentuan menambahkan kata ganti tambahan setelah preposisi. Ini sebagai contoh saya hapus ya, ada it yang saya hapus di sini. The theater company that they are devoted to has produced 6 new plays this season. Ya, perusahaan teater ini ya. Ini kalau saya berikan tanda kurung ya. Sekali lagi ini kalau saya berikan tanda kurung itu artinya boleh dituliskan dan boleh tidak dituliskan. Yang ini tidak merubah arti dan tidak merubah status formalitasnya atau bakunya ya, tetap baku ya. Kita tidak menuliskan ini, itu juga masih baku di situ strukturnya. Ya, the theater company that they are devoted to. Nah, ini tidak perlu ditambahkan it, yang it itu menggantikan teater ya. Itu tidak perlu dituliskan lagi. Ya, has produced 6 new plays this season ya, theater company yang mereka devoted to itu artinya ya bekerja dengan ini ya, company itu ya. Itu sudah menghasilkan ini istilahnya itu plays itu ya, istilahnya itu tontonan ya, tontonan atau pertunjukan ya pada musim ini. 6 tontonan atau 6 pertunjukan pada musim ini. Nah, ini yang musim karena ini biasanya digunakan di Amerika ya, season, kata season ini ya, musim fall atau summer atau winter ya. Itu ya biasa digunakan untuk musim ya, atau mungkin jenis musim yang lain. Oke, ini ya contoh-contoh penggunaan relative clause. Ini memang tidak mudah karena ada preposisi yang ini tidak banyak kita bahas ya, preposisi itu, tapi sangat penting dalam dalam kalimat ya, khususnya terkait dengan menghubungkan atau memperjelas sesuatu. Kalau dalam ini kan memperjelas subjek. Ya, ini dalam hal ini memperjelas subjek ya, dan kita gunakan ke dalam, kita sambung ya dengan klausa ya, ataupun subjek. Klausa itu kan subjek predikat yang untuk memperjelas yang inti. Oke, itu ya relative clause dengan preposition. Lalu ada penggunaan had better ya, itu yang artinya yang berkaitan dengan advisability atau artinya itu ada suatu nasihat atau saran ya. Dan had better ini, had Anda sudah tahu, had itu merupakan bentuk past tense dari have ya, bentuknya saja ya, bentuknya itu seperti past tense-nya dari have ataupun bentuk ketiganya ya, past participle-nya dari have. Nah, dalam hal ini had better itu sudah satu kesatuan frase ya, tidak terpisahkan, jadi tidak ada hubungannya dengan tadi ya, penggunaan have sebagai tadi yang bisa dibuat sebagai bentuk past tense ataupun past participle ya. Dan ini punya fungsi sama seperti modal verb, seperti will, must, should, dan lain-lain. Berarti ini kalau punya fungsi seperti itu, dia diikuti dengan bentuk pertama ya, I should go.
she should study ya, she must study. Nah, seperti itu ya. Jadi had better walaupun nampak seperti bentuk kedua atau bentuk ketiga ya, ini jangan dibuat ya had better check. Ya, hati-hati di sini karena bisa jadi saya keluarkan seperti ini ya. He had better check the schedule. Karena Anda melihat ini adalah apa namanya? Seperti apa bentuk ketiga ya dari have ya, ini Anda anggap benar tadi, tapi tidak ya, karena ini had better sekali lagi satu kesatuan dan mempunyai arti lebih baik ya ini ya. He had better check the schedule artinya dia lebih baik memeriksa jadwal ya. Dia lebih baik memeriksa jadwal ya. You had better not come late again ya. Ini bentuk apa negatifnya ya, you had better not come late again ya. Jadi jangan tuliskan bentuk negatifnya di antara had dan better ya, walaupun nanti Anda akan apa juga menemukan apa struktur seperti itu ya, ini kita gunakan not ya, karena ini merujuk pada satu kesatuan ya, satu kesatuan dan punya arti lebih baik ya, lebih baik tidak datang ya, lebih baik artinya you had better not come late again kan, Anda lebih baik tidak datang terlambat lagi ya. Kalau Anda coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia ketika Anda gunakan not di sini ya, Anda tidak lebih baik gimana ya? Anda tidak lebih baik datang. Anda tidak lebih baik ya. Anda tidak lebih baik datang ya. Ini hati-hati situ ya dalam hal menerjemahkan ya. Ya Anda lebih baik tidak datang. Karena terkait dengan apa advisability dan satu kesatuan had better ya. Ini yang apa bentuk negatifnya sini. Oke. Ya, walaupun had better tadi sudah ya mempunyai bentuk past tense tapi digunakan untuk masa sekarang atau masa yang akan datang ya. Karena kalau kita menyampaikan kalimat ini artinya ya si subjek ini diharapkan melakukan itu ya. Yang namanya 1 detik itu kan juga masa depan sebenarnya. Ya 1 detik dari sekarang kan juga masa depan. Oke itu ya had better. Hati-hati ini saya pikir juga sudah pernah disampaikan di sekolah menengah dan masuk jadi saya pernah lihat itu masuk jadi soal-soal di SNPTN ya ataupun apa SNPTN atau SBMPTN ya saya lupa itu ya. Intinya keluar di ujian nasional ya, sekarang namanya sudah berbagai macam bentuk seleksi masuknya. Dulu saya hanya ada satu ya, dulu saya masuk UNIF itu hanya ya seleksi nasional, nggak ada yang lain-lain, seleksi mandiri, ada seleksi, sekarang ada berbagai macam jalur masuknya. Oke, would rather ya, would rather itu sama halnya dengan apa had better ya, dalam hal apa sebagai fungsinya sebagai modal verb, oleh karena itu diikuti dengan verb base ya. She would rather study at the library. She would rather kalau bentuk negatifnya not ya. I would rather not go to the beach ya. Saya ya ini intinya mengekspresikan pilihan ya, memilih ya, saya lebih baik ya, lebih baik atau saya memilih sebenarnya belajar ya, belajar di perpustakaan ya, tidak ada ini ya verb base, hati-hati di sini tidak perlu ada ya bentuk yang lain. Oke itu ya would rather ya. Nah would rather juga bisa digunakan untuk hal yang lain ya, pilihan untuk orang lain ya. Pilihan untuk orang lain, bukan pilihan untuk subjek utamanya, tapi pilihan untuk subjek yang apa yang lain ini. She would rather that he studied at the library. Nah ini pilihannya untuk yang he, bukan untuk yang she ya ini ya. Jadi dia apa namanya he studied at the library, dia lebih ya, memilih, tapi sebenarnya ini memilih ya, si would rather itu yang memilih ini, tapi yang melakukannya itu he-nya ini ya. Pilihan tapi yang melakukan adalah he di sini. Oke itu ya, tapi ini yang paling utama adalah penggunaan past tense di sini, walaupun ini digunakan untuk ekspresi apa masa depan atau saat ini ya. Hati-hati yang ini yang paling hati-hati sekali karena ini struktur yang mungkin tidak mudah untuk dipahami ya ini ya. Struktur ini karena menggunakan past tense tapi digunakan untuk saat ini atau masa depan. Berikutnya berkaitan dengan impersonal expression ya, ada essential, ada imperatif, ada important, ada necessary di sini yang ini tidak jauh berbeda. Ini essential artinya penting
utama, ya imperatif itu yang harus, ya important itu penting, ya sama hampir mirip dengan essential ya, necessary yang perlu, ya. Sebagai contoh di sini, it's important. Nah ini setelah ada impersonal expression di sini langsung diikuti dengan infinitive, ya atau penggunaan to verb base, ya to verb base. It is important to take examination. Sangat penting untuk mengambil ujian. Ya, it is essential to study math. Ini utama ya untuk belajar matematika atau penting untuk belajar matematika. Ya, diperlukan ya ini sangat penting, sangat diperlukan untuk membuat catatan. Ya. Intinya itu ya ini tidak perlu kita gunakan secara detail ya. Nah, untuk yang ketiga contoh ini ya format penggunaan infinitif ini mungkin ada yang belum jelas dalam hal siapa sih yang perlu melakukan kata kerja ini ya. Karena yang namanya it itu kan umum. Ya, it itu umum sekali di sini dan untuk memperjelas siapa yang perlu melakukan ini ya, ini boleh ditambahkan that. Ya, it is important that he take examination ya, sangat penting bagi dia untuk mengambil ujian. Ya, berarti ada he yang penting untuk melakukan ujian. Nah, dalam hal ini juga sama seperti format subjunctive verb. Ya, hati-hati di sini verb base. Ya, setelah subjek yang ini ya, setelah subjek ini itu diikuti dengan verb base, tidak dengan verb yang mengikuti tunggal jamaknya itu ya. It is important that. Nah, ini yang biasanya saya keluarkan dalam ujian ya. Ya, it is important that he must take examination ya. Sangat penting bagi dia harus ya mengambil ujian. Nah, ini sekali lagi dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lazim ya lebih baik seperti itu. Itu yang sering sekali saya sampaikan hampir setiap kuliah, materi kuliah ini yang saya sampaikan ya. Hati-hati dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena kita bahasa American English khususnya punya aturan yang berbeda dengan aturan dalam bahasa Indonesia. Oke, ya itu yang sebenarnya inti dari awal ya dari kita kuliah ini kan aturan ya. Aturan kan ini konteksnya dalam bahasa ya, tentu kalau Anda sudah mempelajari hal-hal yang sifatnya aturan ya, aturan itu di situ juga ada aturan yang berkaitan dengan bidang yang lainnya, ada matematika, ada fisika, ya, ada bidang-bidang dalam manajemen itu juga berkaitan dengan aturan juga. Ya. Oke, itu ya. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini tadi ada berapa file ya? Ada 3 file ya. Ada 3 file dan ini saya pikir kita sudah bisa mengejar ketinggalan kita ya yang hari libur itu. Oleh karena itu nanti minggu depan ini kita rencanakan ya, kita jadwalkan kita adakan kuis ya 30 soal atau 25 soal atau 20 ya, antara 20 sampai 30 ya. Pilihan ganda semuanya ya. Materinya sampai mana? Materinya sampai ini ya, sampai ini ya, impersonal expression gitu. Oke, mudah-mudahan semua sudah siap ya, baik infrastruktur teknologi informasi karena nanti internet kuota mudah-mudahan sudah disiapkan ya, jangan sampai ada yang terputus ya pada waktu pada waktu ini kuis ya, karena saya pikir pasti nanti mungkin ada kendala-kendala tertentu ya, nanti listrik mati, lalu itu yang tidak bisa dihindari ya, yang itu menjadi tantangan dari penggunaan penggunaan digital khususnya ini daring ini. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan, kalau ada. Mohon maaf ini kalau saya tadi dari awal ini agak terlalu cepat dalam menyampaikan materinya. Oke, kalau tidak ada, ini saya cukupkan ya kuliahnya. Silakan dipersiapkan minggu depan atau silakan boleh bertanya ya sebelum kuis yang berkaitan dengan mungkin ada yang belum jelas terkait dengan materi. Saya persilakan dan saya usahakan bisa menjawab atau merespons secepatnya. Oke, saya cukupkan sekian ya materi kuliahnya. Mohon maaf atas kekurangannya.
Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya Mbak Siti dan Mbak Adristi ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lain dan juga tentunya membantu